Shalom warga kerajaan, senang sekali kita boleh kembali lagi di dalam acara Kingdom Insight is Gift for You. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga hari ini kami bisa berjumpa dengan Anda semuanya, dimanapun Anda berada. Kami berdoa supaya program Kingdom Insight ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Masih bersama dengan Goden. Shalom Ya, Goden. Shalom. Haleluya. Ya, senang sekali kita masih kembali dalam Berjumpa. seri budaya kerajaan. Ya, Sesuatu yang praktis yang bisa kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. ya untuk membangun sebuah budaya kingdom di dalam kehidupan Sehingga kita. apa yang jadi doanya Tuhan Yesus, datang kerajaan, jadi kehendak-Mu Di bumi terjadi seperti di di surga. surga. Amin. Ya. Nah, Goden, hari ini kita akan berbicara tentang topik pintu sempit Dan yang lebar. Ya. Ya, satu kali Yesus pernah mengajar dan menganalogikan hal itu di dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Ya. Saya akan baca untuk kita semua. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Amin. Kemudian kalau kita membaca ayat ini ya tentang pintu sempit dan yang lebar ini, apakah benar bahwa ayat ini itu berbicara tentang konteksnya itu adalah keselamatan manusia? Perhatikan kata kunci di dua ayat ini yaitu kebinasaan Iya, dan kehidupan. kehidupan. Iya. Ya, jadi saya percaya kenapa kemudian kita mengambil sebuah konklusi bahwa ini berbicara tentang salvation, Keselamatan. keselamatan. Iya. Kalau dalam istilah kerennya tuh soter, katanya, soteriologi. di mana keluar istilah soteriologi ya, Iya. soter dan logos. Soter artinya selamat ya, Iya, salvation. iya. Ya, jadi karena ini bicara tentang kehidupan yang terjamin, bukan hanya saya yakin iya. ketika kita ada di dunia ini, tapi terlebih ya ketika kita meninggalkan tubuh fana ini Iya. dan kita masuk ke dalam dunia kekal, ya kita kan percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Iya. Iya. Bahwa kematian itu adalah sebuah momen perpindahan dari Perpindahan. kehidupan fana, kehidupan yang terbatas, Kehidupan yang kekal. kehidupan yang ada expirednya Iya. ini kepada sebuah hidup yang kekal. Iya. Ya, dan kalau kita lihat apa yang ditulis oleh Tuhan, ini jujur saja sesuatu yang harus betul-betul kita perhatikan. Karena Tuhan ngomong gak gampang loh. Iya. Intinya kan gitu. Iya, betul, ya, betul. pintu yang lebar ini kan yang gampang Iya. kan. Mestinya kalau lebar itu dan dia berkata bahwa luaslah jalan. Iya. Ya. Dan Lalu banyak dia orang berkata banyak orang yang masuk. Nah, Betul. itu kata kunci yang harus diperhatikan. Ya, Iya. luaslah jalan. Berarti untuk kita terhilang, binasa dan tidak selamat, itu kansnya jauh lebih besar. Iya. Dan kalau secara manusiawi itu lebih gampang, lebih mudah. Sementara yang sebaliknya, Iya. yang justru menuju Iya. pada keselamatan, menuju kepada kehidupan kekal, menuju pada sebuah jaminan Iya. kebersamaan dengan Dia. Karena keselamatan itu saya percaya kan kebersamaan dengan Dia dalam kekekalan, Iya. ya kan? Itu tidak mudah. Karena dikatakan itu tadi, Pintu yang sesalah pintu dan sempitlah jalan. Tambah satu lagi, sedikit orang. sedikit orang yang mendapatinya. Padahal kalau saya melihat Goden ya, naturnya manusia ini kan sebetulnya kepingin selamat kan. Betul. Sehingga ada orang yang lahir dan diberi nama selamat. Itu katanya orang Indonesia yang bersama-sama dengan Louis Armstrong itu ke bulan. Oh, iya. Karena kan Louis Armstrong mendarat dengan selamat di bulan. Natur manusia itu apa?
pengen selamat tapi ya. enggak mau susah. Itu natur manusia itu ya. Pengen selamat tapi mudah, ya, gampang. Padahal ini Tuhan ngomongnya enggak. Malah kebalik ini ya. Malah kebalik. Ada satu paradoks begitu. Ya, tapi nanti coba kita lihat pengertiannya sempit dan sulit itu bagaimana ya kan. Karena kita ini kan selalu diberitahu bahwa keselamatan itu anugerah, keselamatan itu kasih karunia, keselamatan itu gratis. Kan iya kan. Betul, kita kan selalu mendengar istilah supaya tidak terdapat salah paham atau gagal paham gitu dari apa yang Alkitab menulis kepada kita ya tentang hal itu. Jadi kalau kita mau ngomong tentang keselamatan Guden, itu di mana posisi kita ini sebagai warga kerajaan Allah dalam konsep keselamatan atau peta keselamatan yang sudah direncanakan oleh Allah. Ya. Nomor satu mungkin gini. Nomor satu mungkin kita luruskan dulu pengertian selamat. Ya kan? Si selamat tadi ini pengertiannya. Ya, jadi kita percaya bahwa keselamatan itu adalah sebuah kondisi di mana kita ada di dalam perdamaian. Ya. Perdamaian dengan Tuhan. Hidup berdamai. Dengan Tuhan. Penginjil terkenal yang sudah dipanggil Tuhan yang kita sudah sama-sama tahu selama hidupnya juga dia memang menunjukkan sebuah kehidupan yang menjadi teladan yang sangat baik. Bapak Billy Graham Bapak Billy Graham pernah menulis sebuah buku judulnya Berdamai dengan Allah. Kita nggak bisa berdamai dengan diri, berdamai dengan orang lain sebelum kita berdamai dengan Allah. Tuhan. Nah, dalam konteks yang very simple sangat sederhana. Saya percaya keselamatan itu ketika kita tidak jadi seteru Tuhan lagi. Apa yang membuat kita jadi seteru Tuhan? D-O-S-A. Dosa. Dan dosa itu natur dosa lebih tepatnya. Natur dosa itu yang membuat kita berdosa. Nah, natur dosa dihancurkan lewat korban Kristus. Di atas kayu salib sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa Yohanes 3:16 melainkan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya kalau kita baca lagi tulisan yang oleh ilham Roh Kudus ditulis oleh Rasul Paulus dan di kitab Roma dan lain sebagainya, kita menemukan bahwa ternyata ketika kemudian kita menerima Kristus, maka Alkitab berkata kita ada dalam posisi di mana kita tidak menjadi seteru Tuhan lagi. Kenapa? Karena natur dosa dihancurkan. Kebiasaan dosa mungkin kita masih berperang. Ya kan? Ada dalam diri kita. Kita taklukkan itu hari ke sehari. Nah, tetapi kita sudah hidup dalam perdamaian. Karena semua pemberontakan kita dibayar oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak lagi dalam posisi oppose atau against dia. Tapi kita selaras. Kita hidup di dalam pendamaian dengan Tuhan. Nah, untuk menuju kepada posisi seperti yang Guden sampaikan itu, hal-hal apa yang perlu kita lakukan, Guden? Untuk kita menuju kepada posisi pendamaian, untuk kita tidak menjadi seteru Allah, hal-hal apa yang harus kita lakukan? Nomor satu, kita harus tahu bahwa kita ini orang berdosa. Jadi orang tidak akan ngakui kesalahannya kalau dia merasa dia tidak bersalah, berdosa, ya kan? Yang kedua, bahwa apapun yang kita lakukan, usaha apapun, termasuk lewat ritual-ritual, termasuk lewat kepercayaan, termasuk lewat apapun ya. Jadi itu including semua itu tidak akan bisa menyelamatkan kita. Termasuk ini mungkin agak sedikit sensitif, agama tidak menyelamatkan kita. Kita tahu karena agama orang bisa berperang, saling bunuh, terorisme dan lain sebagainya, kebencian bahkan atas nama agama. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Nah, kemudian barulah kita masuk pada step berikutnya. Apa itu? Lalu bagaimana kita bisa selamat? Nah, itu kita mencari selamat, kan? Dan kita tahu bahwa kita selamat itu hanya bisa karena kasih karunia. Anugerah. Dan anugerah itu datangnya dari mana? Dari iman kepada apa yang Kristus lakukan buat kita. Karena upah dosa adalah maut. Pelanggaran kepada
perintah Tuhan itu adalah kebinasaan kekal. Iya. Gitu. Nah, maka semua pemberontakan, semua dosa, semua harus ada yang bayar. Dan semua itu dipakukan pada kayu salib. Ya. Firman berkata demikian. Karena itu barang siapa yang percaya, maka kemudian natur dosa itu dihancurkan oleh korban daripada Kristus. Ya, tiap kali kita kalau perjamuan, tubuh yang tercabik-cabik, darah yang tercurah, itu yang membayar dosa-dosa kita dan menghancurkan natur dosa dalam kehidupan kita. Itu membuka pintu dan jalan kita menerima anugerah keselamatan dalam kehidupan. Jadi kalau saya ringkas berarti tentu saja hal pertama yang perlu kita lakukan adalah bertobat, Gorden ya. Iya, sadar kita berdosa, lalu kita bertobat, menerima Kristus dan menerima. Yang terbaik ya kemudian ya last step yang paling penting ya adalah menjadikan dia Tuhan dan Raja. Ya kan? Yang berarti apa? Kehidupan yang nanti ketika kita berbicara ini pintu yang sempit. Yang tidak mudah. Ya, nah saya ingin masuk ke situ, Gorden. Nah, kalau Allah itu memang ingin kita semua selamat ya, kenapa dia memberikan pengajaran sebuah analogi bahwa betapa sulitnya kita itu untuk masuk kepada keselamatan, betapa sulitnya manusia itu untuk meraih kepada pintu yang sempit itu tadi ya. Dan banyak justru sedikit orang yang memilih pintu yang sempit itu. Ya, jadi memang tadi kita bicara di depan bahwa keselamatan itu kasih karunia, keselamatan itu anugerah, keselamatan itu free. Saya juga mau kutip yang Bapak Billy Graham bilang. Dia bilang untuk kamu diselamatkan itu gratis. Ya, kamu diselamatkan oleh Kristus. Tapi setelah itu kamu harus masuk dalam gaya hidup apa? Gaya hidup kerajaan surga. Gaya hidup kerajaan surga. Gaya hidup itu yang memakai the culture of a son. Kultur daripada sang putra. Maksudnya apa? Keserupaan dengan dia. Maksudnya apa? Nah, Bapak Billy Graham bilang, tapi dia bilang kalau kamu mengikut Kristus, kalau kamu menjadi murid Kristus, saya pertegas lagi menjadi murid, itu kamu menjadi warga kerajaan. Semua warga kerajaan adalah murid daripada Kristus sang raja, ya kan? Kenapa? Karena harus hidup dengan gaya hidup kerajaan. Kamu harus bayar harga. Nah, jadi bayar harga ini yang kemudian Kristus bilang, hey, you better be careful ya. Ya, kamu perhatikan baik-baik hal ini. Gitu. Karena itu tadi yang saya bilang, natur dosa kita hancur, tapi habitual sin, kebiasaan berdosa ini yang kita harus berjuang untuk melawannya, untuk mengalahkannya, melawan betul. Dan conquering. Ya, makanya juga kan Roma pasal 8 ayat berapa itu 37 ya. Paulus bilang ya ini bukan Paulus, Tuhan yang ngomong kan. Tetapi di dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi dibilang begini, oleh Dia yang telah mengasihi kita. New King James bagus sih bilang, yet in all these things we are more than conqueror. Nah, conqueror itu kan berarti to conquer. Kalau seorang conqueror, seorang penakluk, itu kan harus menaklukkan. Berarti ada war. Ada peperangan di dalamnya. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya, betul. Yang kita lakukan. Betul. Nah, tapi saya senang kenapa? Karena dibilang gini. Yet in all these things we are more than through him. Melalui dia. Who love us. Love-nya bentuk lampau. Melalui dia yang telah mengasihi. Artinya kita. Begini. Itu memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Oleh dia, lewat kasihnya. Nah, balik lagi memang kasih karunia yang kita terima dari keselamatan tadi. Kemudian at the other side itu memampukan kita. As long as kita mau. Jadi ini bukan soal bisa nggak bisa. Tapi mau atau nggak mau. Mau atau nggak mau. Tapi saya nggak bilang memang itu mudah. Tidak. Gitu. Nah, kebanyakan orang ini justru yang tidak mau berjuang, Gorden ya. Menyerah. Sudah diberikan anugerah tapi dia tidak mau berjuang. Betul, gitu loh. Memang di dalamnya ada unsur-unsur perubahan karakter, ada unsur-unsur. Ya kan? Oh, saya lihat
jujur aja kebanyakan orang tuh bukan gak bisa berubah kok. Gak mau berubah. Iya. Karena egonya. Ya, karena makanya kan juga ada baca Roma mulai dari pasal berapa tuh? Pasal 6, pasal 7, pasal 8 itu kan peperangan melawan kedagingan kita. Kedagingan, ya. Gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menang. Karena kasih karunia akan memampukan kita. Dan juga bukan berarti bahwa perbuatan-perbuatan itu, perbuatan-perbuatan baik itu juga yang menyelamatkan kita. Tidak. Karena keselamatan itu di depannya tadi itu oleh kasih karunia, gitu. Nah, kasih karunia kan bukan izin untuk berbuat dosa. Kasih karunia bukan sebuah permakluman akan kelemahan kita. Tuhan tahu kok kita lemah. Karena itu Dia melatih kita agar kita jadi kuat. Gitu. Dia memampukan kita agar kita menang dalam peperangan, menang dalam perjuangan. Saya percaya dengan progressive sanctification. Artinya bahwa kita hari demi hari kita ini harus makin serupa dengan Kristus. Makin kudus, makin kita ada di posisi orang benar, tapi step berikutnya kita harus hidup dalam kebenaran. Posisi sebagai orang benar saja tidak cukup. Ya kan? Saya diberi kewarganegaraan Indonesia. Apa kewajiban saya sebagai warga negara? Ya hidup sesuai hukum, hidup sesuai aturan. Bagaimana kalau saya mau jadi warga negara Indonesia, tapi saya tidak mau hidup sesuai dengan hukum atau aturan yang ada di bangsa ini? Ya silahkan angkat kaki kan gitu aja. Gitu. Sama kerajaan surga juga begitu. Di dalam kerajaan itu ada konstitusinya. Di dalam kerajaan itu ada aturan-aturan. Bukan berarti kita legalistik, tidak. Dan keputusan untuk kita melakukan ini juga sebetulnya itu untuk kepentingan kita. Karena ketika kita melakukannya, kita menerima hak kita sebagai warga kerajaan. Ya kan? Artinya kita bisa berbuat lebih daripada yang seharusnya diaturkan untuk kita gitu ya. Semua aturan itu dibuat demi kebaikan warga. Gitu. So, kita ada di sebuah RT yang kemudian kita bikin aturan atau diberikan aturan. Itu kan untuk kebaikan kita. Ya kan? Jadi seperti di perumahan di tempat saya, itu kalau dari gate masuk, kalau mau ke rumah saya itu dekat langsung belok kanan. Tapi itu dilarang. Karena bisa ada potensi tabrakan. Jadi saya kalau mau masuk rumah saya mesti muterin gang depan, balik sebelah kanan lagi, baru masuk rumah. Padahal dari belokan itu rumah saya dekat. Tapi demi kenyamanan bersama, kebaikan bersama, ya itu ya saya harus mengikuti itu. Ya kepepet sekali-sekali saya minta izin, kepepet. Tapi kan kasih sign dulu. Tapi saya mesti jujur. Kadang-kadang mengganggu juga kalau ada orang kemudian belok dari arah yang berlawanan. Gitu. Jadi semua itu dibuat demi kebaikan bersama. Nah, kebaikannya siapa? Kebaikan kita. Kebaikan kita. Sama. Nah, tapi memang dalam usaha mengerjakan, saya percaya itu yang Yesus bilang. Banyak orang itu enggak mau. Lebih pilih gampangnya. Betul. Lebih pilih pintu yang lebar. Padahal itu untuk dia juga. Gitu loh. Dan tentu saja untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti kan gitu. Jadi keselamatan tidak ditentukan oleh perbuatan baik kita. Tidak. Keselamatan tidak ditentukan oleh usaha kita juga. Tidak. Keselamatan itu betul-betul bukan karena kuat, gagah, hebat, pandai. Anugerah semata-mata. Dan dibalik semuanya itu ketika kita sudah menerima keselamatan, kita melakukan hal-hal yang baik. Betul. Dan usaha-usaha untuk menyenangkan hatinya. Yes. Bolehkah aku dan berdoa untuk kita semuanya? Oke. Mari, biar kiranya Tuhan memberikan understanding senantiasa kepada kami. Kami melakukan kebaikan bukan untuk membuat Tuhan makin cinta. Karena Tuhan sudah mencintai, Tuhan sudah mengasihi, bahkan Tuhan sudah mati untuk dosa-dosa kami. Kami melakukan semuanya ini dan kami tahu ini tidak mudah dan Tuhan juga katakan ini pintu yang sempit. Tuhan bukan supaya kami jadi tampak lebih baik. Tapi karena ini adalah merupakan kehendak-Mu dan at the end kami percaya ini untuk kebaikan kami bersama dan tentu saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar di dalam dan lewat kehidupan kami boleh bersyukur senantiasa, diingatkan senantiasa akan kasih-Mu yang begitu besar. Kami tahu tidak sulit ketika kasih karunia menyertai kami. Kami tahu pintu ini memang sempit
dan tidak banyak orang yang bisa melaluinya. Tetapi biarlah kiranya oleh kasih dan anugerah-Mu kami semua dimampukan untuk melalui pintu yang sempit ini. Dan kami percaya kami menerima anugerah keselamatan kekal, kan kami boleh hidup pada waktunya bersama-sama dengan Sang Raja selama-lamanya di dalam kekekalan. Terpujilah nama-Mu, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa ini. Amin. 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 Baik, thank you Koden untuk waktunya. Senang sekali bisa berbincang-bincang pada hari ini. Dan teman-teman, ingatlah bahwa kita semua telah diselamatkan oleh karena anugerahnya. Oleh karena itu, mari kita melakukan yang terbaik bagi Sang Raja kita, bagi sesama kita, sehingga kita semuanya boleh menyenangkan hatinya. Jangan lupa, selalu ada hadiah dari Sang Raja untuk Anda semuanya. His gift for you. Hallelujah. God bless you.